everyone, let me introduce myself. My name is Naza Putri Aulia, NPM 2441107. I'm from I'm from Fakultas Economy and Business, Class Management 24C. Okay, today I will be explain one of the most important subject in the academic and personal world, which is statistic. In the today era, we are surrounded by data in very impact of life, with header in relate to economy, business, technology, education, healthy, and social media. However, data alone does not automatically give us meaning or understanding. Without statistic, data remain just number and figure not with no value. Statistics play the crucial role of converting raw data into meaningful information. Through statistic method, we can identify patterns, measure performance, predict future outcomes, and evaluate the effectiveness of decision. In other words, statistics give us the ability to understand really based on average rate the assumption. So, talk the presentation will be explained with the statistic means. Each step, each scope is really worth application and why really statistic is not essential not only for research or business but for all as individuals. Oke, kita masuk ke pengertian statistik. Nah, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsir data sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Tujuan utama statistik adalah membantu manusia memahami berbagai fenomena berdasarkan data faktual. Dalam praktiknya, statistik tidak hanya berurusan dengan angka, tetapi juga proses pengambilan keputusan. Ketika data dianalisis dengan benar, informasi tersebut dapat menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah, dan meminimalkan resiko. Misalnya, pemerintah menggunakan statistik untuk menentukan strategi pembangunan. Perusahaan menggunakan statistik untuk mengenali kebutuhan pasar, dan lembaga pendidikan menggunakan statistik untuk mengukur kualitas pembelajaran. Jadi, statistik bukan hanya angka, melainkan alat penting untuk memahami keadaan dan membuat keputusan yang tepat. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis statistik. Statistik ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data apa adanya. Contohnya, menghitung rata-rata nilai ujian, membuat grafik penjualan bulanan, menunjukkan persentase tingkat kepuasan pelanggan, atau mengelompokkan data berdasarkan kategori. Tujuan statistik deskriptif ini bukan untuk menarik kesimpulan umum, tapi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang terjadi. Sebaliknya, statistik inferensial digunakan ketika kita mengambil sebagian data yang disebut sampel untuk menarik kesimpulan mengenai keseluruhan populasi. Misalnya, survei 1.000 responden untuk memprediksi preferensi jutaan pemilih di sebuah negara. Konsep ini sangat penting karena dalam banyaknya keadaan kita tidak mungkin mengumpulkan data dari seluruh populasi, sehingga kita membutuhkan metode inferensi agar tetap dapat membuat kesimpulan yang dapat dipercaya. Nah, kita masuk ke ruang lingkup statistik. Ruang lingkup statistik ini mengikuti proses yang sistematik. Yang pertama adalah pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, eksperimen, dan kuesioner. Tahap ini sangat penting karena kualitas data menentukan kualitas hasil analisis. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan dan penyajian data. Pada tahap ini, data disusun dalam tabel, diagram, grafik, atau ringkasan angka agar lebih mudah dipahami. Tahapan selanjutnya adalah analisis data.
yaitu mengidentifikasi pola hubungan antar variabel dan penyebab suatu fenomena. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dengan analisis statistik, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi, melainkan bukti nyata yang berasal dari data. Selanjutnya masuk ke pembangunan statistik dalam kehidupan. Statistik ini berperan hampir ke semua kehidupan. Pendidikan, yang pertama pendidikan itu digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dan merancangkan kurikulum dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua ada bisnis dan pemasaran. Perusahaan menggunakan statistik untuk memahami tren konsumen, menentukan strategi harga, mengelola stok barang, dan mengukur efektivitas iklan. Dan di pemerintahan, statistik digunakan untuk sensus, perencanaan anggaran, penentuan kebijakan publik, dan hingga harga survei sosial. Di kesehatan, statistik digunakan untuk memantau perkembangan penyakit, menguji efektivitas obat, dan menentukan tindakan kesehatan masyarakat. Di sains dan riset, hampir seluruh penelitian ilmiah bergantung pada analisis statistik untuk memastikan hasil yang valid. Tanpa statistik, perkembangan teknologi, kesehatan, dan ekonomi tidak akan sebesar sekarang. Statistik muncul dalam banyak contoh nyata. Survei kepuasan konsumen memberi perusahaan informasi tentang kekuatan dan kelemahan layanan mereka. Prediksi tren penjualan memungkinkan perusahaan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dan dalam penelitian ilmiah, statistik digunakan untuk menguji hipotesis, menganalisis data ekstrim, dan menghasilkan temuan yang tepat. Temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital saat ini, big data dan kecerdasan buatan juga bekerja berdasarkan statistik. Aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan YouTube menggunakan data statistik untuk merekomendasikan konten sesuai minat pengguna. Bahkan, kebijakan ekonomi negara seperti tingkat suku bunga, inflasi, dan subsidi ditentukan berdasarkan analisis statistik. Kemudian kita lanjut ke manfaat mempelajari statistik. Belajar statistik ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama, statistik membantu kita berpikir lebih logis, kritik, dan terstruktur. Kita terbiasa membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan opini. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan karena semua keputusan didukung oleh data. Selain itu, statistik meningkatkan keterampilan riset yang sangat penting untuk dunia akademik maupun pekerjaan profesional. Banyak profesional yang membutuhkan pengetahuan statistik seperti data, pemasaran ekonomi, manajemen, akuntansi, dan akuntansi finansial kesehatan, psikologi, dan tes teknologi. Dengan kata lain, mempelajari statistik berarti membuka peluang karir yang jauh lebih luas di masa depan. In conclusion, statistics is not just material subject, but statistics tool that help us understand the world. It converts data into meaningful information that support problem solving, evaluation, and decision making. Statistics is used in almost every field of life, from education, government, health, and social science to business and technology. By understanding statistics, we do not rely on assumptions or opinions, but unmeasurable evidence. This skill in experiment fably
In today's era where data is everywhere, I hope this presentation help all of our realize and that statistic is not something far away from our daily life, but something we encounter and need constantly. Thank you so much for your attention.